Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatwa Noval, MPM 1911-10315, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas materi akhir mandiri dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan yang diampu oleh Ibu Rika Putri Aprilia, MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas sebuah proposal skripsi, yaitu tentang implementasi model pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, yang disebut juga dengan PAICAM, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam DMTS Negeri 1 Lampung Selatan tahun pelajaran 2016-2017. Yang pertama di sini pada bab 1 yaitu ada latar belakang masalah. Dalam mengajar, guru pandai menggunakan pendekatan secara aktif dan bijaksana, bukan sembarangan yang bisa merugikan anak didik. Pandangan guru terhadap anak didik akan menentukan sikap dan perbuatan. Setiap guru tidak selalu mempunyai pandangan yang sama dalam menilai anak didik. Hal ini akan mempengaruhi pendekatan guru ambil dalam pengajaran. Guru yang memandang anak didik sebagai pribadi yang berbeda dengan anak didik lainnya akan berbeda dengan guru yang memandang anak didik sebagai makhluk yang sama dan tidak ada perbedaan dalam segala hal. Maka adalah penting meluruskan pandangan yang keliru dalam menilai anak didik. Sebaiknya guru memandang anak didik sebagai individu dengan segala perbedaannya, sehingga mudah dilakukan pendekatan dalam pengajaran. Terkait hal tersebut, salah satu MTS di Lampung Selatan yang telah terakreditasi A, yaitu MTS Negeri 1 Lampung Selatan, dengan visi terwujudnya budaya berprestasi, berwawasan lingkungan, life skill, dan akhlak mulia berdasarkan IPTEK dan IMTAK. Selalu terbuka terhadap model pembelajaran baru sebagai penunjang hasil belajar yang lebih baik, seperti model pembelajaran PAICAM, dengan ditunjang oleh pengajar profesional. Hasil belajar yang baik di sekolah-sekolah pada umumnya telah banyak diterapkan model pembelajaran PAICAM, namun belum mencapai target yang diinginkan. Model pembelajaran PAICAM adalah akronim dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Model ini juga merupakan model pembelajaran yang menarik, terutama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sudah beberapa lama banyak sekolah yang menerapkan model pembelajaran tersebut dalam mempelajari pendidikan agama Islam. Maka dapat dikatakan model pembelajaran ini memberi andil yang cukup besar dalam menghadirkan inovasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana implementasi model pembelajaran PAICAM pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MTS Negeri 1 Lampung Selatan tahun ajaran 2016-2017. Yang kedua, bagaimana problematika yang dihadapi guru ketika penerapan model pembelajaran PAICAM pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MTS Negeri 1 Lampung Selatan tahun ajaran 2016-2017. Yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran PAICAM pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MTS Negeri 1 Lampung Selatan tahun ajaran 2016-2017. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis mempunyai tujuan penelitian yang ingin dicapai. Yang pertama yaitu mengetahui implementasi model pembelajaran PAICAM pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MTS Negeri 1 Lampung Selatan tahun ajaran 2016-2017. Yang kedua yaitu mengetahui problematika yang dihadapi guru ketika penerapan model pembelajaran PAICAM pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam
di MTS Negeri 1 Lampung Selatan tahun ajaran 2016-2017. Yang ketiga yaitu mengetahui respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran PAIKEM pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MTS Negeri 1 Lampung Selatan tahun ajaran 2016-2017. Yang selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini, yang pertama yaitu manfaat teoritis, yang mana hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya, khususnya bagi dunia pendidikan tentang implementasi model pembelajaran PAIKEM, misalnya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah maupun di perkuliahan. Yang kedua yaitu ada manfaat praktis. Di sini pada manfaat praktis dibagi menjadi 3 manfaat. Yang pertama yaitu bagi penulis, yang mana menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai strategi pembelajaran yang dapat dimaksimalkan pengetahuan siswa untuk selanjutnya dapat diterapkan di lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu ada bagi lembaga pendidikan dapat menjadi masukan yang membangun guru, membangun kualitas lembaga pendidikan, terutama pendidikan agama Islam di MTS, termasuk pada pendidik yang didalaminya dan penentuan kebijakan dalam lembaga pendidikan secara pemerintah secara umum. Yang ketiga yaitu bagi ilmu pengetahuan, yang mana di sini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama menambah khasanah mengenai model pembelajaran PAIKEM sehingga mengetahui betapa pentingnya strategi pembelajaran dalam proses kegiatan belajar mengajar serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan model pembelajaran PAIKEM. Yang kedua yaitu sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan, terutama terkait strategi pembelajaran, sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan di bidang pendidikan khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya. Baiklah, selanjutnya itu pada bab 2 yaitu ada kajian teori. Di sini membahas tentang model pembelajaran PAIKEM dan atau telaah hasil penelitian terdahulu. Yang pertama itu pembelajaran PAIKEM. Model PAIKEM adalah pembelajaran yang bertumpu pada 5 prinsip, yaitu aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Model pembelajaran ini sangat cocok untuk kurikulum berbasis kompetensi yang senantiasa berorientasi pada aktivitas siswa atau student centered learning. Model ini dapat dikembangkan secara sederhana oleh guru dengan memperhatikan prinsip PAIKEM. Yang kedua itu ada karakteristik model PAIKEM. Karakteristik PAIKEM antara lain yaitu yang pertama berpusat pada siswa, yang kedua belajar yang menyenangkan atau disebut juga dengan joyful learning, yang ketiga belajar yang berorientasi pada tercapainya kemampuan tertentu atau kompetensi based learning, yang keempat belajar secara tuntas atau mastery learning, yang kelima belajar secara kesinambungan atau continuous learning, yang keenam belajar secara dengan kekinian dan kedisiplinan atau conceptual learning. Selanjutnya yaitu ada penjabaran model PAIKEM. Yang pertama di sini ada pembelajaran inovatif, yang mana pembelajaran inovatif dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dirancang oleh guru yang sifatnya baru, tidak seperti biasa dilakukan, dan bertujuan untuk memfasilitasi siswa dalam membangun pengetahuan sendiri dalam rangka proses perubahan perilaku ke arah yang lebih baik sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki siswa. Yang kedua yaitu pembelajaran kreatif, yang mana berarti menggunakan hasil ciptaan atau kreasi baru atau yang berbeda dengan sebelumnya. Pembelajaran yang kreatif mengandung makna tidak sekedar melaksanakan dan menerapkan kurikulum. Yang ketiga yaitu pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif dapat diartikan efektif
atau berhasil guna jika mencapai sasaran atau minimal mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan harus dimaknai secara luas, tidak sekedar menyenangkan, tetapi pembelajaran dapat dinikmati jika pembelajaran tersebut mengasihkan. Yang selanjutnya yaitu penerapan PyChem proses pembelajaran. Secara garis besar, penerapan PyChem dalam proses pembelajaran dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama di sini yaitu peserta didik terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar melalui berbuat. Yang kedua yaitu guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, dan cocok bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu guru mengatur kelas dengan memanjang buku-buku dan bahan belajar yang lebih menarik dan menyediakan pojok baca. Yang selanjutnya yaitu guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif, interaktif, termasuk cara guru belajar kelompok. Yang selanjutnya yaitu guru mendorong peserta didik untuk menentukan caranya sendiri dalam memecahkan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasan dan melibatkan peserta didik dalam menciptakan lingkungan sekolahnya. Yang selanjutnya yaitu pada bab 3 yaitu metode penelitian. Untuk memperoleh data ataupun sebuah informasi yang diperlukan, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama di sini ada jenis penelitian. Ditinjau dari segi metodologi, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif ialah rangkaian kegiatan atau proses mencari informasi dari kondisi sewajarnya dalam bentuk dalam kehidupan suatu objek dihubungkan dengan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian tentang fenomena yang terjadi saat ini. Proses yang dilakukan adalah pengumpulan data, penyusunan data, serta melakukan analisis dan penafsiran data tersebut. Yang kedua yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yang mana pendekatan sosiologis pada umumnya dikaitkan dengan masalah-masalah yang lebih umum dan lebih abstrak sifatnya. Penelitian ini mempergunakan cara pikir dalam jangka waktu yang lebih panjang dan berusaha memperoleh perspektif yang lebih bebas agar orang mendapat prosedur dan teori-teori yang akurat. Selanjutnya yaitu ada lokasi penelitian. Lokasinya yaitu di MTS Negeri 1 Lampung Selatan yang terletak di Jalan Lintas Sumatera nomor 22, Datong Kecamatan Kalian dan Kabupaten Lampung Selatan. Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah MTS Negeri 1 Lampung Selatan adalah sekolah terakreditasi A dengan berbagai prestasinya, sehingga proses seluruh kegiatan belajar maksimal di lembaga tersebut dituntut dilakukan secara maksimal. Selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Menurut Leflon terkait sumber data primer atau tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek peneliti dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan.
baik yang berhubungan dengan studi literatur maupun data yang dihasilkan dari data empiris. Dalam studi literatur, penulis menelaah buku-buku, karya tulis, karya ilmiah, maupun data berkaitan dengan judul penelitian. Untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dan alat utama bagi praktik penelitian lapangan. Metode penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang ada metode observasi, yang kedua metode wawancara atau interview, yang ketiga ada metode dokumentasi. Yang selanjutnya yaitu teknis analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. Dalam buku mereka yang berjudul Analisis Data Kualitatif menjelaskan secara mendalam cara data seharusnya dianalisis dalam penelitian kualitatif. Mereka menegaskan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara siklus secara garis besar dibagi dalam 3 tahap, yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan verifikasi data. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam menyampaikan proposal skripsi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.